Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini pembahasan kita adalah ungkapan anumodana, yaitu terima kasih dan bersyukur pada alumni Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, alumni para muda-mudi yang dulunya pernah aktif di Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Buddha Warman Padang, dan juga sebelumnya yang bernama Gelanggang Remaja Buddhis Padang. Karena mereka telah membuat sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat bagi Wihara Buddha Warman Padang yang sekarang sudah menjadi sebuah Buddhist Center. Kisahnya begini. Pada tahun 1989, tepatnya hari Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 1989, Wihara Buddha Warman Padang yang dulunya terletak di Jalan Kelenteng 1 nomor 3 dipindahkan ke Jalan Muara nomor 34, yaitu di lokasi yang kita tempati sekarang. Nah, pada waktu itu pemindahannya hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 1989, dan peresmiannya upacara Parabayate Buddha dan Bodhisattva Pratima atau kita kenal sekarang dengan sebutan Kaikwang itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 1989. Nah, jadi berarti pada tanggal 14 Mei yang lalu, menjelang kita merayakan perayaan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026, Wihara Buddha Warman Padang sudah genap berusia 37 tahun. Dan sebelumnya, jadi pada tahun 1980, ketika saya mulai aktif di Wihara Buddha Warman Padang yang pada waktu itu masih bernama Cetya Buddha Warman, kemudian menjadi Maha Cetya Buddha Warman. Pada waktu itu, bulan ke-6 saya aktif, saya mendirikan dengan beberapa orang teman, saya mendirikan satu institusi pendidikan informal, yaitu Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Nah, Sekolah Minggu ini memberikan pendidikan pada anak-anak yang pada waktu itu tidak mendapatkan pendidikan agama Buddha. Karena satu-satunya sekolah di Padang yang menyediakan tenaga pendidik agama Buddha adalah Yayasan Pendidikan Murni. Sedangkan sekolah-sekolah lainnya tidak ada. Padahal umat Buddha ini, yang notabene adalah orang-orang Chinese, lebih banyak yang bersekolah di sekolah misi Katolik. Itu di bawah naungan Yayasan Prayoga. Namun sekolah Yayasan Prayoga ini sama sekali tidak menyediakan guru untuk belajar agama Buddha. Makanya dengan berdirinya Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang ini, pada tanggal 15 Agustus tahun 1980, maka anak-anak yang belajar di sekolah negeri, swasta Katolik, ya misi Katolik, sekolah Prayoga tadi, bisa belajar agama di Wihara Buddha Warman Padang. Itulah riwayat berdirinya Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, yang sekarang disingkat menjadi Sekolah Minggu Wihara Buddha Warman Padang. Nah, keberadaan Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang ini ternyata ada dampak signifikannya, yaitu bertambahnya umat, terutama para generasi muda. Tadinya Cetya Buddha Warman sepi, sekarang menjadi ramai. Dan kemudian 9 tahun setelah berdirinya Sekolah Minggu ini, terwujudlah cita-cita untuk membangun sebuah wihara yang baru, yaitu di Jalan Muara nomor 34 ini. Dan kemudian pindahlah Wihara Buddha Warman Padang dari Jalan Kelenteng 1 ke Jalan Muara nomor 34 ini. Nah, itulah. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang justru berdiri 9 tahun sebelum sekolah Wihara Buddha Warman Padang pindah lokasi ke Jalan Muara nomor 34 Padang ini.
Dan dengan pindahnya Wihara Buddha Warman ke gedung yang baru, ini tentu saja menimbulkan semangat bagi para generasi muda khususnya. Dan sejak itulah Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman terus berkembang. Yang tadinya hanya memberikan pelajaran secara gratis, tidak pungut bayaran apapun untuk anak-anak PG, TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian dengan perkembangan murid dan juga banyak dari daerah-daerah lain, diadakanlah kuliah agama Buddha. Dan pada waktu itu, saya juga sebagai dosen yang memberikan pelajaran atau pendidikan agama Buddha kepada murid-murid. Dan pada waktu itu, boleh dibilang 60% dari murid-murid ini berasal dari kota lain, bahkan dari provinsi lain. Kebanyakan ada dari Riau, dari Medan, Sumatera Utara, dari Jambi, ya, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini dulu pendidikan di Padang ini, universitasnya, perguruan tingginya cukup berkualitas, terkenal. Di antara adalah UNAN, Universitas Andalas. Kemudian juga demikian dengan universitas-universitas swasta lainnya. Jadi banyak anak-anak yang dari provinsi lain, dari kota lain, merantau ke Padang untuk kuliah di Padang. Dan mereka ini banyak juga yang beragama Buddha. Sehingga jumlah pertumbuhan secara kuantitas murid-murid sekolah minggu ini semakin banyak. Dan pendidikan ini tetap kita pertahankan, diberikan secara gratis, ya, tidak dipungut bayaran apapun. Nah, kemudian puluhan tahun kemudian, anak-anak ini yang mungkin jumlahnya sudah ratusan, mungkin juga mencapai ribuan. Ya, mereka ini ternyata masih ingat bahwa mereka pernah belajar agama Buddha di Wihara Buddha Warman yang sekarang sudah menjadi Buddhist Center ini. Nah, maka pada saat Wihara merayakan hari ulang tahunnya ke-37, dan pada waktu saat diadakannya Sanipata Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026, yang dulu kita sebut Dharma Santi Waisak, secara mengejutkan, ya, membuat surprise saya. Ketika setelah saya menyampaikan kata sambutan, ternyata pembawa acara Saudara Alung Satria Gautama, yang juga salah satu di antara murid-murid yang pernah belajar agama di Wihara Buddha Warman Padang, menyuruh saya nunggu sebentar. Kemudian naiklah Erinda, dia juga murid saya, asalnya dari Muaro Bungo. Dan ternyata juga beberapa teman-temannya mereka ini menggalang dana untuk membeli sebuah sepeda motor untuk diberikan kepada Wihara Buddha Warman Padang di dalam perayaan hari ulang tahun Wihara yang ke-37 dan sekaligus momen perayaan Trisuci Waisak, Sanipata Waisak ini. Tentu saja hal ini mengejutkan saya. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih, beranumodana, kangen, dengan hati yang penuh rasa syukur. Tentu saja persembahan mereka ini saya terima dengan baik dan penuh senang hati, ya, karena apa yang saya amanahkan. Jadi saya mengajar, kalau dihitung-hitung ya sudah 46 tahun, ya, nanti pas 15 Agustus ini berdiri sekolah minggu itu sudah 46 tahun, berarti saya sudah mengabdikan diri untuk pendidikan agama Buddha, khususnya di Kota Padang ini selama 46 tahun. Dan setiap saya mengajar, saya selalu mengatakan, Anda belajar agama di wihara ini gratis. Kita menyediakan tempat belajar yang nyaman, yang baik, fasilitas yang memadai. Hendaknya kalian selalu ingat jasa yang pernah diberikan oleh wihara. Mengingat saya sebagai guru mungkin adalah keharusan sebagai murid, tetapi saya tidak membutuhkan bantuan apa-apa dari Anda sekalian, karena saya punya keluarga, saya punya anak yang bisa menunjang kehidupan saya, bisa membahagiakan saya. Namun wihara membutuhkan perhatian, kepedulian, dan dukungan kalian semua.
ternyata nasihat yang saya sampaikan berulang-ulang kali setiap tahun selama 46 tahun ini ternyata mereka ikuti. Jadi mereka menggalang dana untuk memberikan sebuah sepeda motor yang dihadiahkan kepada Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang untuk digunakan untuk operasional wihara. Namun sebelumnya ketika saya merayakan hari ulang tahun ke-50, sekarang usia saya sudah mendekati 70. Pada waktu saya merayakan ulang tahun ke-50, mereka juga melakukan hal yang sama, membuat kejutan merayakan hari ulang tahun saya. Jadi mereka mengundang teman-temannya, menggalang dana, kemudian mengadakan jamuan makan, ada sedikit acara untuk merayakan ulang tahun saya yang ke-50 setengah abad. Nah, pada waktu itu, dana yang mereka galang ini digunakan untuk biaya perayaan ini. Tetapi ternyata ada lebih, sekitar 5 jutaan. Dan mereka berikan pada saya dalam bentuk angpau. Ya. Saya terima karena ini ada ketulusan hati mereka. Untuk gurunya yang pernah mengajar, mendidiknya menjadi orang yang baik. Saya tidak mengajar mereka jadi pintar. Ya, karena saya guru mengajarkan pelajaran agama. Agama membuat orang jadi baik. Ya, jadi berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama dan berbakti. Nah, mereka berikan pada saya terima, namun saya dedikasikan. Pada waktu itu saya terima, saya dedikasikan. Ya, dedikasikan apa? Bahwa dana ini saya dedikasikan untuk membangun sebuah sekolah formal yang kelak kita beri nama Sekolah Nasional Plus Manjusri. Namun itu baru wacana. Ada semangat, ada tekad, ada niat yang baik, tetapi belum ada keberanian pada waktu itu. Nah, kemudian beberapa tahun berjalan, dana itu tetap disimpan sebagai dana yang didedikasikan untuk mendirikan sekolah. Nah, pada beberapa tahun kemudian, seorang murid saya yang sekarang masih aktif, yang sekarang bahkan menjadi Ketua Permabudi Provinsi Sumatera Barat, Samsir Hidayat, beliau waktu sincang ke rumah saya. Ya, beliau bilang, kapan kita mewujudkan Sekolah Nasional Plus Manjusri itu? Saya waktu itu tersenyum. Saya bilang, niat ada, semangat ada, tapi keberanian belum ada. Nah, terus dia bilang, jangan ragu, kita dirikan saja, menggunakan saja apa yang ada, fasilitas yang ada di wihara, lokal-lokal belajar sekolah minggu, kita jadikan lokal-lokal untuk Sekolah Nasional Plus Manjusri. Kita mulai dari dasar dulu, yaitu PG dan TK, PG, TKA, dan TKB. Nah, karena dorongan itulah, dan kemudian juga Ibu Mutia Dewi, yang sekarang di Jakarta juga murid saya, di tahun-tahun awal, menunjang sekali. Beliau mengirim permainan-permainan anak-anak untuk anak-anak PG, TK, dan playgroup. Akhirnya, dengan motivasi, dorongan, dan dukungan dari murid-murid inilah, akhirnya dengan modal 5 juta rupiah itu, kita merenovasi ruang-ruangan, kita jadikan kelas-kelas, dan mulailah diresmikan Sekolah Nasional Plus Manjusri. Dan kejadian itu, peresmian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2009. Berdirilah Sekolah Nasional Plus Manjusri. Namun apa mau dikata, ya dalam perjalanannya beberapa bulan setelah berdirinya Sekolah Nasional Plus Manjusri, pada bulan September tanggal 30 terjadi gempa besar lebih dari 8 skala Richter yang mengguncang Kota Padang dan meluluhlantakkan banyak bangunan. Tetapi syukurlah dalam lindungan Triratna, Wihara Buddha Warman Padang tidak ada kerusakan dan tetap eksis. Bahkan wihara kita dijadikan posko untuk memberikan bantuan-bantuan pada tetangga-tetangga, pada umat-umat, dan juga kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari bencana gempa yang terjadi melanda Kota Padang tersebut. Nah, kemudian Pak Genap berusia 17 tahun. Dan tentu saja berdirinya Sekolah Nasional Plus Manjusri ini
tidak terlepas dari dukungan, motivasi, dorongan, kepedulian, dan perhatian para alumni, murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang yang puluhan tahun yang lalu pernah belajar agama di Wihara Buddha Warman Buddhist Center sekarang ini. Ya. Dan kemudian ternyata bukan itu saja. Ketika sekolah ini sudah berjalan, kita menghadapi dilema. Ada umat-umat kita yang terkendala untuk biaya masuk sekolah, operasional, dan lain sebagainya. Sehingga mereka ini kemudian membentuk, menggalang teman-teman mereka, membentuk apa yang disebut sebagai wadah orang tua asuh Metaku. Metaku artinya cinta kasihku. Nah, mereka ini menggalang dana, tentu saja siapa yang mau, tidak ada paksaan. Mereka menggalang dana, dan dana inilah mereka kelola untuk membantu pendidikan anak-anak Buddhis yang tidak mampu membayar uang sekolah, terkendala untuk beli seragam, dan lain sebagainya. Sungguh mulia apa yang dilakukan oleh mereka. Seperti penggalangan dana untuk membeli sepeda motor ini, dan kemudian juga memberikan sumbangan dana untuk sekolah Manjusri, untuk biaya Metaku sebesar 2.570.000, karena Waisak tahun ini 2570. Nah, ini digalang oleh dua orang saya tahu, kemudian yaitu Saudari Erinda dan Saudari Novayanti. Tentu saja sekarang bukan saudara-saudari lagi, tetapi Ibu Erinda dan kemudian Ibu Novayanti. Nah, inilah dapat kami sampaikan. Jadi saya sebagai seorang guru merasa sangat senang, sangat berbahagia, karena ternyata anak-anak yang kita didik puluhan tahun yang lalu masih tetap mengingat dan masih tetap melakukan kebaikan untuk membalas kebaikan wihara yang telah memberikan mereka pendidikan agama Buddha, dan syukur-syukur mereka sampai saat ini masih bertahan di dalam agama Buddha. Walaupun ada mungkin yang sudah pindah keyakinan, tetapi saya yakin mereka tetap mengingat kebaikan wihara yang memberikan pendidikan sekurang-kurangnya 3 tahun pada mereka tanpa dipungut bayaran. Dan kemudian pada waktu itu karena banyaknya mahasiswa, terbentuk juga apa yang disebut sebagai keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Kita tidak bisa mendirikan keluarga mahasiswa Buddhis di kampus-kampus karena jumlahnya sangat sedikit. Tetapi kumpulan kolaborasi dari semua kampus inilah dibentuklah keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Dan mereka inilah kemudian masih menjalin hubungan secara pribadi, kemudian mereka saling berhubungan, menginformasikan kegiatan-kegiatan wihara, dan mendorong teman-temannya, memotivasi teman-temannya untuk marilah membantu kegiatan perkembangan agama Buddha melalui jalur sekolah minggu, sekolah Manjusri, dan melalui Buddha Warman Wihara Buddha Warman Buddhist Center tercinta ini. Nah, tentu saja saya menyadari bahwa tidak semua orang bisa senang dengan saya. Bagaimanapun apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tentu saja ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang tidak senang biarlah mereka dengan pikiran dan hatinya sendiri. Yang mereka yang senang pada wihara, pada saya, marilah kita dukung agar wihara ini terus berkembang. Pelita Dharma yang diwariskan oleh Sukong ke wihara ini tetap kita jaga supaya selalu menyala, sehingga Dharma yang pernah diajarkan oleh Buddha tetap abadi sepanjang masa dan memberikan manfaat kepada semua orang yang pada akhirnya untuk mencapai pencerahan. Demikian apa yang kami sampaikan. Sekali lagi Maha Anumodana pada para murid-muridku yang pernah belajar di Wihara Buddha Warman Padang, pernah mendapat pendidikan dari saya. Semoga mereka senantiasa diberkahi kesehatan yang baik, umur yang panjang, kesuksesan, kemakmuran, kedamaian hati, keharmonisan dalam keluarga, serta kebahagiaan.
Demikian apa dapat kami sampaikan. Sekali lagi Maha Adamodana, dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata awirahontu, sabe sata bawantu sukitata. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. 27 dari Wihara Buddha Warman Padang ya Romo ya. Nah, pada Bapak Ibu hadirin tamu undangan, saya minta waktunya sedikit 5 menit saja kurang lebih. Jadi tadi saya dapat info Romo beberapa hari yang lalu dari seluruh alumni Sekolah Minggu Wihara Buddha Warman Padang dan alumni keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Warman Padang Romo ingin memberikan sesuatu kepada Wihara Buddha Warman Padang sebagai bentuk apresiasi sekaligus dalam rangka Dirgahayu ke-37 Wihara Buddha Warman Padang dan Dirgahayu ke-7 Metaku, Yayasan Orang Tua Asuh dari Sekolah Nasional Plus Manjusri ya Romo. Dan untuk itu kita minta kepada perwakilan dari alumni Sekolah Minggu Wihara Buddha Warman Padang dan alumni keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Warman Padang yang pada kesempatan ini diwakili oleh C. Erlinda atau yang akrab dipanggil dengan Celing untuk bersama kami bergabung di atas pentas untuk memberitahukan apa sih surprise yang akan diberikan untuk Wihara Buddha Warman Padang. Kepada Celing kita persilakan. Namo Buddhaya. Saya mewakili teman-teman dari alumni Sekolah Minggu dan juga teman-teman dari keluarga mahasiswa Buddhis. Jadi pada hari yang sangat baik ini kami akan menyerahkan sedikit tanda kasih kepada Wihara. Silakan Romo. Dan juga sebelumnya saya doakan teman-teman yang ikut berpartisipasi semoga semakin sehat, semakin bahagia, semakin berkah. Selamat ulang tahun juga kepada Wihara Buddha Warman yang ke-37 dan Metaku yang ke-7. Semoga semakin maju dan semoga memberikan berkah bagi semua. Sadu, sadu, sadu. Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk Celing yang mewakili alumni dari Sekolah Minggu Wihara Buddha Warman Padang dan alumni dari keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Silakan dibuka Romo. Boleh dibuka ya Romo, agar para hadirin tamu undangan beserta para umat dapat menyaksikan apa sih surprise yang akan diberikan untuk Wihara Buddha Warman Padang. Dan kesempatan ini akan diwakili oleh Romo Sudarma. Sebuah kunci sepeda motor ya Celing ya. Dan sebuah figura di mana tersebut beberapa foto dari para alumni yang bergabung dalam memberikan surprise pada malam hari ini. Oke Celing, mungkin foto dulu, setelah itu boleh disebutkan apa saja sih surprise-nya yang telah diberikan untuk Wihara Buddha Warman Padang yang mewakili sekali lagi alumni dari Sekolah Minggu Wihara Buddha Warman Padang dan alumni keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Oke, boleh Celing sebutkan apa saja surprise yang telah diberikan, Celing? Nah, kita lihat di sini ada kunci sepeda motor ya, Celing ya? Ya, sepeda motor Scoopy. Sama dana untuk Metaku sedikit. Untuk Wihara Buddha Warman. Oke, dan kabarnya dananya sebesar Rp2.750.000 sesuai dengan perayaan Waisak 2570 tahun Buddhis. Celing boleh tetap di tengah ya Celing ya. Oke. Mungkin Romo ingin memberikan sedikit sambutan, oke? Ya, pada hari ini saya sangat terharu. Ya, para murid-murid saya yang pernah saya didik puluhan tahun yang lalu. Tahun ini nanti bulan Agustus, tanggal 15 Agustus, saya sudah mengabdikan diri untuk pendidikan sebagai guru agama Buddha selama 46 tahun. Jadi saya mulai mengajar itu tahun 1980. Mungkin sudah ribuan murid-murid yang saya bina dulu. Dan saya selalu berpesan, kalau Anda ingin mengenang, kenanglah wihara. Saya diingat perlu, tapi saya tidak membutuhkan apa-apa dari Anda. Karena saya punya anak, saya punya keluarga yang bisa membahagiakan saya.
Ya, jadi kalau murid-murid ini hari ini mereka mengikuti amanah saya. Saya bilang ketika Anda berhasil, saya boleh dikenang sebagai ungkapan anumodana. Tetapi yang mau dibantu itu wihara. Ya, karena wihara ini tanpa dukungan kita tidak akan bisa apa-apa. Saya punya semangat, saya punya tekad, saya punya ketulusan hati untuk mengabdi. Tetapi tanpa uang semuanya tidak ada arti apa-apa. Jadi hari ini mereka menunjukkan. Dan ini sebenarnya untuk yang kesekian kali. Kalau kita ingat sejarah berdirinya sekolah Manjusri ini, dulu adalah jasa mereka juga. Pada saat saya ulang tahun ke-50, yaitu 17 tahun yang lalu, ya, mereka adakan ulang tahun saya. Dan kemudian sisa dari uang ulang tahun ini ada 5 juta. Diberikan pada saya sebagai angpau. Saya terima, tetapi saya dedikasikan untuk pembangunan sekolah. Waktu itu 5 juta lumayan besar. Tapi keberanian belum ada. Nah, ini Pak Samsir. Pak Samsir ini kalau lihat mana tua dari saya. Ini murid saya. Ini murid saya di awal masih di Kelenteng, masih di Jalan Kelenteng. Ini murid saya nih. Ya, nah, sekarang sudah sama-sama rambutnya sudah sama-sama hilang. Ya, beliau yang memotivasi saya. Mulai saja apa yang ada dulu. Saya bilang kita tidak punya gedung, pakai aja apa yang ada di wihara. Nah, pada waktu itulah, pada tanggal 13 Juli tahun 2009. Nah, kebetulan saksi sejarahnya ada di sini, yaitu Pak Ong Jimin, Pak Suwagito Lawer, dan saya. Kami bertiga memberanikan diri, membulatkan tekad, membangun sekolah Manjusri ini tingkat PGTK. Jadi PG1, TKA1, TKB1. Dengan menggunakan lokal-lokal yang ada di wihara. Nah, ini masih ada fotonya. Jadi waktu itu sederhana gunting pita. Saya, Pak Ong Jimin, Tokoh Ong Jimin, dan Pak Suwagito Lawer. Gunting pita. Dan sekarang ternyata sekolah itu sudah menjadi seperti sekarang. Ya, tahun keberapa baru kita bisa membangun gedung sekolah ini. Gedung sekolah ini kita bangun juga tidak ada modal sebenarnya. Hanya keberanian tekad yang tulus dan kita mau membuat sesuatu untuk generasi muda kita. Tapi akhirnya gedung sekolah terbangun lengkap dengan isi-isinya yang nilainya pada waktu itu hampir 12 miliar. Kita tidak sangka, saya mimpi pun tidak sangka kita bisa bangun gedung ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kita tidak punya apa-apa, hanya modal tekad semangat, ya, keyakinan kita yang teguh bahwa kita sudah berbuat kebaikan dan akan terus berbuat kebaikan. Nah, inilah sekarang hari ini para murid-murid saya mengucapkan banyak terima kasih karena acara kita ini bisa disaksikan live streaming di YouTube Dharma is my way. Mungkin murid-murid yang ada di sini, ya ini dulu kita ada keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Mereka inilah yang selalu menunjang. Jadi di sekolah ada suatu wadah kita sebut metaku. Meta itu artinya cinta kasih. Cinta kasihku. Mereka inilah yang membiayai sekolah untuk anak-anak kita yang kurang mampu. Banyak orang mengatakan, enggak usah bantu sekolah. Sekolah itu kan ada duit. Sekolah kita berbiaya murah. Ya, uang DP 5-nya cuma 3 juta. Uang sekolahnya 350.000 per bulan. Kalau tidak berhemat-hemat, kita tidak bisa hidup. Tetapi karena kita berhemat, ya kita berhemat, dan saya sendiri sebagai pengelola sekolah bukan menyombongkan, saya tidak ada gaji 1 sen pun sampai saat ini. Ya, ini Buddha mungkin dengar, saya tidak ada honor apa-apa. Tapi setiap hari saya ke wihara karena saya bahagia. Yang kita cari itu bahagia. Saya bahagia. Saya mengabdi anak-anak dekat dengan saya bahagia. Semakin sehat. Nah, mudah-mudahan perhatian kita tidak berkurang terhadap wihara
dan juga terhadap sekolah ini. Sekali lagi, Maha Anumodana kepada murid-murid yang pernah belajar di sini. Saya merasa semakin sehat, semakin kuat karena apa yang saya tanamkan, nilai-nilai luhur pada anak-anak ini ternyata berhasil. Walaupun mereka sudah jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati. Buktinya hari ini mereka berikan sepeda motor bukan untuk saya, tetapi untuk wihara. Karena wihara ini kita perlu banyak kendaraan, karena pegawai wihara yang mengelola wihara ini ada 18 orang. Ya, dan itu mereka untuk pergerakannya butuh kendaraan. Sekali lagi terima kasih. Ya, melalui Erlinda saya menyampaikan banyak terima kasih. Baik, boleh foto bersama dan kita berikan plus sekali lagi yang paling meriah untuk surprise dari alumni Sekolah Minggu Wihara Buddha Dharma Padang dan keluarga mahasiswa Buddhis Wihara Buddha Padang. Semoga motor ini dapat berguna untuk keperluan sehari-hari Wihara Buddha Dharma Padang dan juga Yayasan Metaku yang menerima dana sebesar 2.500.000